Kita tidak ingin aneh dan tidak ingin hubbul khilaf wal ikhtilaf itu tidak menjadi niat di dalam diri kita. Sebab itu tidak ada gunanya. Cuma terpaksa harus berbeda, mau bagaimana lagi. Jadi bukan karena hobi berbeda, hobi tidak seragam dengan orang, bukan begitu. Itu akhirnya Pak Sekjen MUI datang ke Surau. Saya katakan, ada enggak tim dari MUI pusat yang mau menegur MUI Sumatera Barat? Oh, enggak ada ya, sudah. Berarti secara kelembagaan tidak ada teguran, dan MUI pusat memahami. Karena memang kita mengkaji dahulu apakah secara keorganisasian kita punya hak atau tidak. Punya. Jadi ada yang tidak diketahui oleh banyak orang barangkali. Termasuk saya rasa sebagian dari pengurus MUI pusat juga tidak tahu. Dan termasuk Pak Wapres kita juga mungkin tidak tahu. Dan kepada Buya, waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa faddalana bihi ala jami'il anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Buya Ketua MUI Kabupaten Tanah Datar yang sama-sama kita muliakan, Buya Ketua Dewan Pertimbangan, alhamdulillah beliau sempatkan hadir dalam kegiatan ini. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang kita hormati, buya-buya seluruh yang hadir dalam kesempatan ini, rahimakumullah. Kita hadir dalam majelis ini dengan suatu niat yang saya rasa sangatlah mulia, yaitu hendak berbuat yang terbaik untuk senantiasa menjadi muslihun, orang-orang yang senantiasa melakukan islah baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk umat secara keseluruhan demi kejayaan agama, bangsa dan negara kita. Dan kita yakin selagi ada orang-orang yang bergerak di dalam gerakan islahiyah itu, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 117, insyaallah akan senantiasa menemani kita. Kata Allah, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Tuhanmu, Rabbmu tidak akan membinasakan suatu negeri karena kezaliman yang terjadi, wa ahluha muslihun, selama penduduknya tetap melakukan Islam. Di suasana kita juga sedang suasana hijrah. Awal tahun Hijriyah baru saja kita masuki. Sekarang kita sedang berada di hari Asyura 10 Muharram, dan kita tahu bahwa hijrah secara fisik tidak banyak terbuka untuk umat hari ini. Berlaku kepada kita pengumuman Nabi setelah penaklukan kota Makkah, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Karena hijrah dalam makna fisik adalah berpindah dari suatu negeri, firar untuk menyelamatkan agama. Karena di negeri itu kita tidak bisa menegakkan kalimat tauhid, tidak bisa menjalankan tuntunan syariat. Sedangkan di negeri kita suasananya tidak demikian. Kita bisa menegakkan kalimat tauhid, kita
bisa menjalankan tuntunan syariat kita. Cuma sekarang persoalannya tergantung kepada kita mau atau tidak. Nah, karena itu yang berlaku adalah hijrah dalam makna ruhiyah, yaitu illa man hajar su'a. Nah, dalam konteks itu saya rasa islahiyah tepat untuk kita pakaikan. Kita akan tetap berjuang menjadi orang-orang yang berusaha mewujudkan kemaslahatan bagi diri kita terutama terlebih dahulu, dan juga tentu bagi umat, bagi rakyat di negeri ini. Itulah harapan kita, niat kita, cita-cita kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam rangka itu setiap komponen umat akan berperan sesuai dengan amanah yang terletak di pundaknya. Dan kita yang telah terlanjur dipanggilkan orang sebagai ulama ini, entah kita memenuhi syarat entah tidak, wallahu a'lam, tetapi amanah itu sudah terletak di pundak kita, dan kepercayaan umat telah tertumpang pada kita semua. Mau tidak mau, keturang awak sebanyak barena dua suat tanah itu, tetapi tentu kita tidak boleh serampangan, tidak boleh asal-asalan, karena konsekuensi berbicara, berbuat atau bersikap atas nama agama tidak selesai dengan pertanggungjawaban birokrasi dan administrasi, tapi akan berakibat panjang dengan pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah akan dipertanyakan setiap apa yang kita ucapkan dan kebijakan yang kita ambil, apalagi itu tidak hanya mengikat diri kita secara pribadi, tetapi juga terkait dengan umat secara keseluruhan. Nah, saya rasa dalam konteks itu pertemuan-pertemuan seperti ini harus diturunkan sampai ke tingkat bawah. Apa yang dilakukan oleh MUI baik di tingkat Sumatera Barat, kemudian di tingkat kabupaten kota, tidak boleh tergenang sampai di tingkat kabupaten. Harus mengambil kemauan dan semangat itu ke tingkat kecamatan, harus turun pula ke tingkat negara. Jadi ulama itu harus acok bersuo-suo satu sama lain. Sebab kalau jarang kita bertemu, apalagi dalam suasana negeri saat ini yang mudah disebarkan fitnah melalui berbagai media sosial dan sebagainya, maka komunikasi yang tidak rutin itu akan menyebabkan mudahnya berbagai isu berkembang dan juga fitnah antar sesama kita. Tidak ada jalan menyelesaikan melainkan bermajelis. Dan dari pengalaman saya, majelis seperti ini tidak bisa digantikan dengan majelis virtual. Betapapun hebatnya media komunikasi hari ini, ada Zoom meeting, ada berbagai meeting, tidak bisa digantikan dengan model-model yang seperti itu. Dan belum berani juga kita mengatakan bahwa hadis inna lillahi malaikah, sesungguhnya Allah punya malaikat jawab yang berkeliling-keliling. Apabila bertemu halaqah zikir, haffat janahahu, dihamparkan sayapnya. Saya rasa belum ada yang berani berfatwa itu termasuk dalam majelis virtual dalam cakupan hadis. Belum ada ketemu oleh saya, dan saya juga tidak berani mengatakan itu masuk dalam hal itu. Sebab ijtima, berhimpunnya jasad itu
membawa nuansa yang berbeda. Karena itu dari pemahaman itulah ketika saya ditanya orang, apakah pendidikan virtual seperti sekarang yang sedang berjalan daring di mana-mana bisa menggantikan tatap muka antara guru dengan murid? Saya berkeyakinan tidak. Nah, cuma keyakinan itu tidak boleh sampai di situ, harus diteliti dan dibuktikan secara fakta ilmiah benar tidak bahwa daring itu tidak bisa mewakili majelis tatap muka. Nah, kalau dari pengalaman kita berhimpun bermajelis, karena sudah 2 tahun ya, kita dilanda oleh wabah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya, amin ya rabbal alamin. Nah, memang berbeda suasana di majelis virtual dengan majelis yang seperti biasa di mana kita berhimpun bersama. Kenapa? Gerak tubuh dan suasana yang diciptakan oleh kehadiran rasa persaudaraan dalam suatu tempat maka berbeda dengan tawasul, dengan komunikasi berjarak jauh. Ini terasa sekali. Nah, karena itu walau bagaimanapun itu adalah salah satu pertimbangan kenapa MUI Sumatera Barat tidak setuju majelis-majelis ibadah begitu mudah saja ditiadakan. Nah, termasuk dalam suasana PPKM kemarin ini, kita tidak setuju masjid begitu mudah saja main tutup-tutup. Dahulu kita coba di awal PSBB kerepotan karena ada yang kita keluarkan tutup saja dahulu masjid-masjid yang berpotensi jamaahnya itu bercampur, kan itu keputusan. Nah, tapi yang terjadi pemerintah lebih kencang dari fatwa awalnya. Dan ditutup misalnya di pasar, dan ditutupnya sampai ke surau-surau di kampung. Itu yang terjadi. Salah satu saya waktu itu ingat Kabupaten Solok, saya langsung telepon Pak Bupatinya, Pak, tidak model itu, Pak, bacolah balik maklumat kami. Yang ditutup tuh yang di pinggir jalan, yang di pasar, masjid raya, masjid agung. Kenapa? Alasannya karena jamaahnya tidak tetap. Di situ berpotensi orang datang dari luar dan dikhawatirkan, tapi bukan meniadakan berjamaah. Di poin berikutnya adalah jamaah yang biasa di sana dipindahkan beribadah ke masjid terdekat. Oh, tapi tidak boleh itu pemahamannya, implementasinya seluruh kabupaten itu. Tapi di awal-awal itu kita maklumi karena banyak kebijakan-kebijakan yang menurut saya waktu itu baru berdasarkan asumsi saja, belum lagi berdasarkan kajian yang matang. Nah, sayang kadang pengambil kebijakan malu mengaku salah. Saya sudah sampaikan ini di dalam rapat Forkopimda di Polda. Saya katakan ketika bicaranya ini tingkat kepatuhan rakyat umat semakin menurun. Saya akui itu, tapi saya ingin mengingatkan, Pak, tolonglah, jangan rakyat sedang salah, awak tidak pernah salah. Nah, kan pernah juga pengambil kebijakan membuat kesalahan. Apa contohnya di awal dahulu, ketika corona ini muncul, keluarlah mobil-mobil polisi yang menyemprotkan disinfektan. Itu semprotan itu bukan jalan saja, puncak rumah, pucuk batang kayu, di mana corona memanjing ke beresan. Itu kan diakui sajalah, kita juga karena itu jangan tertutup ketika ada kebijakan yang kita ambil kemudian didudukkan bersama, dikritisi orang dengar. Nah,
Dahulu di awal PSBB, orang suami istri tidak boleh duduk satu barisan di atas mobil. Suami menyetir, istrinya tidak boleh di samping, pindah ke belakang. Dia katakan, tahu tidak Bapak, di rumah dia bukan duduk berbarisan lagi, setempat tidur satu selimut itu sebenarnya. Itu kan keliru. Nah, jadi memang begitulah suasana kita yang terjadi. Dan ketika kita lihat bahwa ada komunikasi yang terputus karena kondisi seperti sekarang, saya tidak boleh dibiarkan. Nah itu makanya MUI Sumatera tetap. Jadi terakhir kalau akan ditutup juga saya setuju, tapi giliran yang paling akhir. Tutuin satunya dulu, aku tutup sini. Tutuin mall, tutuin lain satunya, aku paling terakhir bisa tutup. Kalau enggak, tidak bisa. Sudahlah, kita sudah belajar dari sekian lama. Alhamdulillah, walaupun agak dinilai aneh oleh orang ya biasa saja. Kita tidak ingin aneh dan tidak ingin hubbul khilaf wal ikhtilaf itu tidak menjadi niat di dalam diri kita. Sebab itu tidak ada gunanya. Cuma terpaksa harus berbeda, mau bagaimana lagi. Jadi bukan karena hobi berbeda, hobi tidak seragam dengan pramuka. Itu akhirnya Pak Sekjen MUI datang ke Surau. Saya katakan, ada enggak tim dari MUI pusat yang mau menegur MUI Sumatera Barat? Oh, enggak ada ya, sudah. Berarti secara kelembagaan tidak ada teguran dan MUI pusat memahami. Karena memang kita mengkaji dahulu apakah secara keorganisasian kita punya hak atau tidak. Punya. Jadi ada yang tidak diketahui oleh banyak orang barangkali. Termasuk saya rasa sebagian dari pengurus MUI pusat juga tidak tahu. Dan termasuk Pak Wapres kita juga mungkin tidak tahu. Nah, jadi fatwa nomor 14 itu dahulu pernah saya persoalkan tentang beribadah di masa wabah pandemi itu, karena ada kekeliruan di dalam mensosialisasikan. Di dalam fatwa kita itu tidak ada zonasi warna-warni, itu jelas itu. Tapi kemudian Sekretaris Komisi Fatwa pada waktu itu menyampaikan, kalau tidak salah tadi Metro, tadi TV One, mengikuti irama satu provinsi, satu kabupaten kalau tidak salah berdasarkan zonasi warna. Saya protes waktu itu. Kebetulan yang menjalankan MUI waktu itu bukan lagi Kiai Ma'ruf Amin, tapi Kiai Haji Muhyiddin Junaidi dengan Buya Anwar Abbas sebagai sekjen. Nah, saya katakan itu Komisi Fatwa Pusat tidak tepat menjelaskannya. Ini berisiko nanti dipegang oleh orang di Indonesia, karena itu acaranya ada wawancara, saya lihat sebelah. Padahal ketika membuat fatwa nomor 14 itu kita dilibatkan se-Indonesia melalui Zoom waktu itu. Nah, akhirnya Pak Muhyiddin waktu itu, udahlah Buya kita Zoom lagi. Nah, akhirnya Zoom lagi. Nah, Zoom itulah yang akhirnya melahirkan sehelai surat yang isinya cuma 3 poin saja. Nah, itu mungkin tidak diketahui sehingga akhirnya dikatakan MUI Sumbar itu aneh. Nah, surat itulah yang bunyinya bahwa MUI provinsi diberikan kewenangan penuh untuk menjalankan, melaksanakan, menjabarkan fatwa nomor 14 itu sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Nah, itu mungkin yang tidak difahami. Dan bahkan MUI provinsi diberikan kewenangan mutlak untuk menjelaskan, mensosialisasikannya karena MUI kabupaten kota. Ada 3 surat itu ada sama saya dan dikirim melalui PDF dan sudah ada di MUI-nya. Makanya MUI Sumatera Barat waktu itu kita sudah ambil sikap saja. Alhamdulillah, dan pemerintah daerah bisa menerima pandangan itu dan mereka ikuti. Dan saya rasa alhamdulillah juga bahwa kegiatan-kegiatan umat
tidak menjadi penyebab peningkatan corona. Karena memang sampai hari ini saya tanya kepada pihak-pihak yang terkait, tolong beri saya data kalau memang ada pemicu peningkatan penularan wabah itu berasal dari kegiatan beribadah. Nah, cuma ada kemarin yang kembali kita diserang, kebetulan ada Pak Kemenak di sini. Nah, diserangnya begini, karena mengapa di dalam MUI kan mengarahkan prokes. Nah, tetap berkegiatan tapi prokes dijalankan. Tapi yang terjadi karena memang ada pula yang mungkin kerjanya mengintai umat beribadah. Mungkin dia tidak ikut beribadah, cuma memoto masker orang laki atau tidak, saya kan juga kerja namanya itu. Nah, akhirnya dibalikkan ke saya katakan, ya memang itu fakta terjadi. Sebagian dari masyarakat kita ada yang menganggap enteng, dan ini juga ada sebagian dari kita yang mengatakan, nggak usah takut ya corona, kalau iman wa akui. Nah, itu yang perlu diluruskan dulu. Jadi takut ya corona tidak sama pengertian ya takut ya Allah. Satu, takut dalam makna i'tiqad, ini takut i'tiqadi. Yang kedua adalah takut dalam makna tabi'i, takut alami. Jadi tidak sama kamar gitu tuh. Ditakut dalam makna tabi'i itu alami. Jadi kalau tiba harimau di muka awak mengamuk, itu tidak majak awak cerita di galak begitu. Jadi kalau menghindar dari itu jadi kecil, orang kurang iman. Nah, jadi dua hal yang berbeda. Nah, karena itu ada sebagian masyarakat kita yang kadang bersikap memandang enteng, ini tidak bagus. Wabah ini ada terlepaslah dari berbagai analisa penyebab munculnya konspirasi berbagai macam. Saya juga baca dan banyak sekali tulisan-tulisan itu, bahkan saya kumpulkan itu. Nah, konspirasi ini sampai dengan pengakuan sebagian dari tenaga kesehatan China yang membelot ke Amerika, kemudian dibuka informasi oleh CIA di berbagai dunia. Sudahlah, itu pun kalau kita bahas mungkin berhabis hari, kita di sini tidak selesai. Cuma yang faktanya bahwa virus itu ada, bagaimana membantah? Nah, tidak bisa kita bantah. Ada. Bahkan ada keluarga jauh saya dalam hitungan 6 hari bertiga sekali bilang. Menantu dahulu, kemudian mertua, yang laki-laki, kemudian mertua, yang wanita. Itu jaraknya hanya seminggu saja. Dan jelas itu dampak dari itu semua. Walaupun tentu kita yakin bahwa ajal di tangan Allah, kita yakin dengan qul la yusibana illa ma kataballahu lana, la akan goyang kita dengan itu. Tetapi dari kajian kita bahwa sunnatullah berlaku di alam ini, bahwa ada faktor-faktor yang itu menjadi penyebab secara medis dan tidak bisa kita pandang enteng. Cuma ada kelemahan kita kemarin ini yang kita bicarakan lebih mendalam lagi. Ketika umat mulai beribadah, apalagi waktu hari raya, ada seruan imbauan bahwa tidak boleh penyuluh dan berbagai macam untuk hadir di tengah umat. Nah, ini jangankan jadi khatib, jadi makmum saja tidak boleh. Saya katakan, bagaimana mengawal umat kalau para ustadznya di rumah saja? Nah, saya rasa ini ada kelemahan di tingkat pemerintahan. Mestinya dihimpun kembali pihak terkait. Mungkin ada arahan seperti Kementerian Agama, ada arahan dari atas begini. Nah, bagaimana kita mencari titik temunya? Nah, kalau tidak ada titik temu ini kan repot ini. Saya kemarin itu salah satu yang membuat mereka tidak bisa bicara ketika saya tanya. Sekarang saya tanya Pak kepada bagian yang mengelola tim Satgas. Saya mau tanya sekarang, saya tanya Bapak sebagai ketua MUI, sebagai dai, apa tugas saya dalam masa pandemi?
Tapi ya kalau bisa sosialisasikan, beri pemahaman masyarakat, beri pengertian. Oke, saya ambil itu. Nah sekarang saya tanya, di mana saya akan memberikannya? Di jalan? Atau saya suruh orang kampung saya untuk punya Zoom semua? Mungkin itu. Nah kan paradoks itu. Bapak suruh saya menjelaskan kepada umat, tapi majelis tidak boleh saya buat. Tempat bermajelis Pak itu rasional nggak itu? Akhirnya dia bilang, itu makanya. Nah kemudian ada pula ide, oke, boleh lah ya. Kalau gitu kita beri saja, beribadah tapi dibatasi 25%. Ketawa saya. Bapak galak ya. Apa cari dalam sagi yang lebih 25% di sini di Sumatera Barat kalau kecuali di Jumat. Ini kan dibatal 25% lagi. Masih akal. Nah, kemudian saya mau tanya tuh, kebetulan ada dari aparat waktu itu. Saya mau tanya Pak, ada aturan itu di mall boleh 25%. Kira-kira bagaimana teknisnya? Tolong jelaskan ke saya. 25% atau 30%. Paling-paling di pintu mall Bapak pakai pengukur suhu, ada cuci tangan, itu saja. Memangnya bagaimana mengukurnya orang sudah 25% di dalam atau tidak? Kalau sudah cukup kemudian ditutup mall. Sudahlah, saya bilang kan. Kemudian di dalam itu bagaimana Bapak mengawal tidak terjadi kerumunan? Karena alasan sebenarnya bukan berkumpul. So kalau berkumpul kita berkumpul sekarang. Salah tadi. Kan berkerumun yang tidak boleh. Kalau di dalam logikanya setiap perkumpulan belum tentu terjadi kerumunan. Setiap kerumunan pasti itu perkumpulan, jelas. Tidak mungkin orang berkerumun sendiri. Nah, jadi karena itu kerumunan menjadi alasan. Kalau itu yang menjadi ilat hukum, pakaikan seluruhnya. Nah, bisa tidak Bapak mencegah kerumunan di mall? Namanya setelah masuk orang ini Bapak ikuti oleh satpam satu persatu. Kalau dia pegang tangan dengan Pak physical distancing. Ada orang berkorban diskon di sudut itu 50%. Berdua ibu di situ satu. Kamu takkan? Jadi ada aturan-aturan. Masyarakat ini semakin cerdas. Dia berpikir kalau tidak masuk di dalam nalar mereka, mungkin mereka tidak menolak. Tapi perangi orang awak tahu. Di belakang CBN tampun. Nah itulah yang membuat tingkat kepatuhan masyarakat ini semakin menurun. Nah itulah makanya MUI setiap saat kalau kita rapat begini, kadang kan banyak pula yang ingin MUI ini jangan hadirlah, banyaknya ceritanya kan gitu. Nah, kenapa kami banyak cerita? Kami ingatkan, kami yakin bapak-bapak tidak bisa membujuk umat dengan uang. Tidak dong. Nah, berbeda dengan negara lain. Jadi jangan diam jawab. Di Qatar, di Emirat, di Saudi, orang tuh dikurung dari sana di berbeda lagi. Maka itu makanannya tiba di muka pintu rumah. Malaysia saja diisolasi kalau sudah berdiri bendera putih di pagarnya datang bantuan. Nah, awak kalau diri bendera putih orang paling orang baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini masalah. Jadi karena kita tidak mampu membuat orang patuh dengan memenuhi kebutuhan pokoknya, maka apa yang menjadi modal bagi kita untuk mengatur umat dalam situasi seperti ini adalah kepercayaan. Umat itu lain percaya juga awak memkasih bayi untuk menjaga itu sih. Nah, kalau kepercayaan itu hilang, apa modal lagi? Nah itulah peran majelis ulama menjaga kepercayaan umat apa kuat. Nah begituan. Ini memang payah belum menjalin. Namun ceritakan itu sebenarnya nak baca itu. Tapi begitulah sekarang peran dai ini kurang akrab dengan ulama setempat. Kalau ulama setempat datang beliau-beliaunya nyangkupi saya. Nah, kalau buya lain yang datang, walaupun sebenarnya buyanya lebih dalam ilmunya daripada datang tagak, saya bilang kok perlu dukung lebih tinggi.
terayomi. Jadi, nah anehnya sebagian dari kita para dai namun demi Tuhan. Ambo itu nendang sejak dulu mentingkatkan modal namun begitu. Kan banyak umat itu kadang-kadang tayonya nak tanya tenda. Ya ada pertanyaan aku cie ikuan. Kamu kecil Pak dari mana? Oh dari Sangkami. Kan ada di situ. Ada Ustaz Arif bidang fatwa, ada Ustaz Akhi. Waktu dah kesinan, ya perlu dia ada boleh model itu. Nah, awak mestinya namanya umat tak boleh model itu. Ulama kita mengkaji dari dasarnya sama. Baiklah kesinan dulu tanyuan. Beko kalau ada ustaz tu nak bayo jamu dia ustaz tu nak monta jamu aku. Nah, tapi kan pernah gimana? Nah ini akan terjadi. Bahkan kita bertemu lalu ada pandangan Majelis Ulama Sumatera Barat begini, ada datang pandangan Ustaz Iko lain. Padahal yang lembaga yang telah dilahirkan keputusan berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan, nah itu dia bagi. Nah itu salah satu muawwid penghalang dakwah. Karena ar-raghbah fi as-sadara wal imara fi ad-da'wah, ada kecenderungan untuk berbangun ingin terdepan semuanya. Nah, kok dapat jangan dari awak yang mengantisipasi. Ini ada satu kasus yang pernah diundang satu kabupaten ya Riau waktu itu mau tahu kadake di pilkada diundang karena di situ waktu itu saya tahu dahulu saya sering masih ceramah di luar daerah. Saya sering ke sana dan banyak tokoh-tokoh yang kenal. Nah, diundang, Buya bisa nggak kemari? Bilo, itu doa, itu baca. Situ kan ada Buya itu, malah dakik dari situ ada Buya itu. Udah lu terlalu Buya, awak tahu, awak kan dipakai ini. Ada awak namuh dulu sebagian. Baca, maaf Pak, tak bisa dan kebetulan kabar keseranya malah mahasiswa dia tiba ke Surau membana aku bicara aku jadi saya pokok pada aku tahu situasinya modeliku dapat ulama dipakai itu tapi tidak usahlah itu disampaikan dulu aku tidak lama hubungan tapi kecil selaku ya serang sibuk tidak bisa dengan sumber. Nah, jadi awak sendiri yang harus merem diri awak tak namun diperlukan. Kalau tidak antara awak sama awak akan saling mendahului. Itu nanda rancak. Kena ada tu pemiu di luar sesama bos kota perlu saling mendahului. Kemudian yang ketiga at-taraf wa khatar al-da'wah wa du'a wa khataru ada taraf. Ada kecenderungan untuk bermewah-mewahan dalam sebanyak hal dan itu didapatkan dengan berbagai cara. Nah, itu dan bisa. Jadi jangan sampai ada daftar musaji. Kalau daftar musaji saya tak ada. Tapi di samping itu ada kolom cilai dia daftar jumlah amplopnya karena bayar. Jangan sampai begitu. Aku sekian di sini, aku sekian di sini. Jadi kalau kau nak nerima capek ni yo dan kau banyak alasan. Nah, kenapa? Kecenderungan untuk hidup dan dakwah ini berisiko. Dakwah itu adalah bahagian dari jihad. Jihad itu diawali dengan perjuangan. Kalau buahnya nanti ada ghanimah, terimalah dengan ridha. Ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum fantahu. Nah, karena itu ketika masuk ke medan dakwah apa yang mesti dipersiapkan adalah pengorbanan. Jadi balik, kalau itulah menjadi orientasi dakwah tidak akan terwujud. Kemudian yang keempat al-futur ad-da'wi dan doa. Melemahnya semangat dari menggebu
menjadi loyo. Ini terkait dengan banyak hal. Bisa jadi tantangan yang baru. Nah, faktor yang menyebab melemah itu salah satunya apa? Kita tidak bersatu sehingga kawan akhirnya berpelak sesuatu. Itu bisa menimbulkan kutub. Banyak tuh. Dan itu sering terjadi tuh kalau lah berhadapan. Siap ya, kami siap belakang dia. Wah, jalan itu siap terus yang melangkahnya. Ada muncul nanti al-futur ad-da'wi. Ada setelah bersemangat kemudian menjadi sudah. Akhirnya dia berpikir seorang dia akan dari penganjur seko salah kalau mampu awak. Nanti coba dari awak tak baju oleh aja. Futur ad-da'wi. Nah, untuk mengantisipasi itu tak lebih daripada adalah harus ada sahabat-sahabat di dalam dakwah yang terus memompakan semangat yang berjalan seiring dengan kita. Yang terakhir ini bahayanya adalah al-ujub, kagum ke diri awak, bantu awak senala berbuat, bantu awak senala berjuang, itu bahaya dalam dakwah. Nah, itu 5 al-mu'awwiqat. Nah, saya tertarik dengan artikel ini walaupun ini artikel lepas di media, tapi saya catat. Makanya kemarin ketika saya dikasih cari-cari apa bahan amuan tuh ini, nah, ketemu lagi saya lagi dalam catatan apa saya tadi saya cari lagi dapat alhamdulillah. Nah, itu 5 mu'awwiqat. Nah, peran majelis ulama dalam hal ini sangatlah strategis. Kalau dari awal tadi mulai dari membuat konsep, merumuskan manhaj, merumuskan uslub pendekatan, nah, teknik, strategi untuk mendekati umat. Nah, ada satu yang perlu dalam rangka cepat ini harus kita lakukan adalah tauhidul himmah. Itu yang jadi alangkah pertama dan harus untuk merumuskan tauhidul himmah, menyatukan perhatian dan fokus. Itu dilahirkan nanti dengan rapat. Kawak selesaikan cincin. Kelemahan ulama hari ini himmahnya mutanafirah wa mutadharibah. Himmah perhatiannya mudah mana dibelok-belokan. Sehingga udah selesai masalah kecil-kecil. LGBT ketika ada koran bangkit heboh awak sesumber. Babayu, itulah. Beliau 2 bulan timbul dan lain. Nah, itu makanya mudah orang memalingkan kita dari tujuan utama, dan orang sangat membuat isu ini untuk memalingkan perhatian umat. Yuk, kalau kali respon isu itu harus diukur dulu. Kok isu di tengah jalan, lendak ke mengaduh tujuan. Respon step itu adalah nah, jangan terpaling pula dari tujuan utama. Nah, karena itu himmah, perhatian dan fokus dai di satu daerah itu harus cie diselesaikan dulu. Tidak sado dikakuk, tidak ada tuntas. Jadi langkah pertama dengan himmah awak, perhatian awak kamal, harus awak kakuk kini, harus didahulukan. Kok dihebohkan awak tadi? Oke, apa mau respon dulu? Mulai dari cerita Minangkabau nak Pancasila seluruh Sumatera Barat, kalau sudah dijawab selesai. Nak kesinan saja tahu pikiran awak. Nah, ini harus dikakuk juga dan menjadi perhatian utama. Nah, karena itu MUI di dalam program-program ini harus bisa. Kemarin MUI Sumbar kan terhalang juga untuk berakhir. Rakyat MUI Sumbar itu di tingkat dalam terhalang oleh PPKM. Nah, kemudian kini dicoba dengan Zoom saja atau per bidang. Nah, setelah dikumpul ini sudah barang bidang yang dikumpul. Nah, awak ingin rakyat dan terhalang pula dengan belum seluruh pengurus MUI bermusda di tingkat kabupaten. Kalau di musda lama sudah itu berganti itu yang boleh lo keputusan gue kok. Nah, rumit jadinya. Nah, makanya dipacu. Insyaallah kemarin besok ini hari Jumat karena salah Sawalunto mulai. Kemarin Padang Panjang sudah selesai, Sawalunto berlanjut. Padang Pariaman kemarin ditunda sejenak, mudah-mudahan segera juga. Jadi kalau seluruhnya akan rakerda, awak coba rubah model rakerda.
Rakyat kok kadang-kadang programnya 20 kadang-kadang. Nah usah banyak pada di kelompok itu program utama. Cie dan mungkin masuk di kakup dan itu realita di tengah umat harus diselesaikan. Kemudian yang lain itu adalah program penunjang. Jadi MUI sangat berperan karena alhamdulillah di dalam MUI berhimpun kita dari seluruh organisasi, dari seluruh unsur. Mudah-mudahan dengan panduan ini bisa disosialisasikan dan dijalankan akan ada perubahan. Itu kira-kira Buya-buya, mohon maaf agak terpanjang saya menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.